Jadi kalau kita baca judulnya ya, Aroma Gadis Sandur itu seakan-akan kita membayangkan seorang wanita. Jadi gadis sandur, padahal yang diceritakan ini laki-laki. Kerpekeran sambil nangis, berpikir hingga menangis. Jeung benjengan sing kutika, melihat bayangan saja itu disangka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan kita hari ini kita kedatangan tamu dari divisi karya, yaitu namanya siapa, Bang? Ahmad Jalaluddin. Oh iya, Jalaluddin, atau kita kenal dengan sebutan Aladin Urener ya. Itu nama pena dulu, itu udah diingat lagi. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang ya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin, oke. Itu adalah nama aslinya, dan sekarang beliau ini ada di ketua divisi karya ya kan ya. Dan insyaallah pada siang kali ini kita akan membahas sebuah buku yang akan direview, yaitu merupakan buku terbitan tahun 2020 kemarin, yang merupakan dari buku apa? Oh ini, yang berjudul dengan Aroma Gadis Sandur, seperti itu, dari FLP Cabang Pamekasan. Ya, kira-kira ini bukunya merupakan buku antologi atau gimana? Iya, itu buku antologi. Jadi dikumpulkan dari karya-karya teman-teman FLP di cabang. Terus juga mengambil karya-karya dari teman-teman FLP di ranting, seperti ranting Banyuanyar, ranting Al-Mustama ya, bahkan dari ranting yang baru waktu itu dari Semaragang. Oke. Tapi kalau yang sekarang kan nggak masuk ya? Iya, kan masih baru sekali yang kemarin, 1 bulan cuman. Itu ranting apa? Ranting FLP As-Salafiyah kan ya? Salafiyah. Di kumpulan ini atau antologi ini merupakan antologi cerpen. Apa lagi? Puisi. Oh, jadi puisi. di paling belakang ada beberapa puisi juga dari karya FLP Ranting. Oke. Kira-kira ini ada berapa penulis yang ada di sini? Kira-kira 10 lebih penulis. Jadi ada yang masih pemula juga, ada yang memang udah dari cabang. Jadi 10 lebih penulis ini ada yang menyetorkan puisi saja, ada yang cuma menyetorkan cerpen. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan saya ya kan ya, untuk dengan nama judulnya saja ya kan, yaitu adalah Aroma Gadis Sandur. Aroma Gadis Sandur ini maksudnya apa loh? Apakah sebuah aroma dan ada seorang gadis yang gimana kayak gitu? Saya nggak tahu itu maksudnya. Jadi kalau kita baca judulnya ya, Aroma Gadis Sandur itu seakan-akan kita membayangkan seorang wanita. Jadi gadis sandur, padahal yang diceritakan ini laki-laki. Jadi bukan gadis, tapi kalau laki-laki yang masih perawan, perjaka ya. Jadi ini sebenarnya aroma perjaka sandur. Iya, tapi judulnya saja mengelabuhi ya. Judulnya saja mengelabuhi. Aroma diistilahkan harum-harum, yang wangi-wangi, yang nyaman-nyaman. Jadi kalau setiap yang harum-harum selalu pada gadis kayak gitu. Iya, kan pastilah ketertarikan kita ke situ kan. Jadi aroma gadis sandur. Sandur itu budaya di Madura. Oh iya, budaya. Tentang ada kalau di dalam buku ini istilahnya tanda. Tanda itu biduan yang menari seorang laki-laki tapi berhias wanita. Makanya gadis kan, tapi laki-laki masih muda dihias seolah-olah menyerupai perempuan. Nah, kayak bencong kayak gitu kan. Kayak bencong tapi benar-benar mirip gitu. Aroma gadis sandur. Jadi sandur itu adalah budayanya, dan gadis atau tanda di dalamnya itu pemerannya dari sandur itu, menari-nari dan membaca nyanyian-nyanyian. Kalau di Madura istilahnya kecung gitu. Kecung. Kalau seperti kayak seronen itu. Nah, itu alat musiknya juga. Alat musiknya juga. Gendingan kalau di Madura, gendingan dan lain-lain kan banyak. Tapi itu budaya dari daerah mana? Kan kalau di Madura kan ada banyak budaya ya kan ya. Ada Sumenep, ada Sampang, ada Bangkalan kan banyak kan. Kalau yang gadisan maksudnya dari sandur ini budayanya itu dari mana? Dari kabupaten mana? Kalau di dalam buku ini, ini cuma latarnya yang saya ketahui.
Jadi latarnya itu ada di daerah Ompen, Sampang. Sampang. Jadi ini di daerah Sampang. Jadi bercerita tentang seorang laki-laki yang menjadi tanda atau biduan dari budaya Sandur yang oleh tokoh utama itu istilahnya disukai. Jadi ada laki-laki yang jatuh cinta kepada laki-laki tapi belum tahu dia laki-laki atau tidak. Ternyata ketika diteliti, oh ternyata laki-laki. Jadi kalau kita baca di cerpennya nanti itu ketahuan menariknya di mana. Jadi ini menarik sekali, dari judulnya saja sudah mengelabui ya. Jadi kalau kita baca nanti lebih anu lagi. Memang saya berpikir kayak gitu. Aroma Gadis Sandur itu memang saya pikir ya kan. Awal saya pertama kali belum baca, tapi hanya saja saya membaca judulnya yang awal pertama kali itu terbit, yang diterbitkan oleh penerbit Satu ya kan di Sidoarjo. Penerbit Satu kan apa ya? Iya. Itu kan beberapa kan. Nah, jadi di sana saya mengira itu adalah sebuah cerita dari seorang gadis, dan juga Sandur ini yang menjadi pertanyaan. Karena Sandur yang selama ini saya tidak pernah mengenal gadis Sandur. Bahkan di kamus bahasa Madura saja saya belum pernah menemukan apa itu Sandur kayak gitu. Iya, menariknya di situ ya Madura ya, banyak varian bahasa. Bahkan dari masing-masing kabupaten itu kan berbeda bahasanya. Kalau di Sumeneb itu kan kalau kamu apa? Nah, kalau di Pamekasan beun. Kalau di Sampang kakek. Kalau di Bangkalan hede. Iya kan? Jadi banyak varian bahasa. Kalau di daerah saya mungkin istilahnya diistilahkan kecungan. Jadi ada juga yang mengistilahkan itu semacam kayak budaya gendingan dan lain-lain. Itu biasanya dibuat kayak semacam acara rukun family kalau istilahnya. Kalau di daerah lain kan beda. Contohnya ini aja, Gadis Sandur. Kan Sandur itu kan apa ya, kita bahkan yang Madura saja bertanya, apa Sandur ini itu? Sandur, oh ternyata oh iya gitu. Tapi kalau Madura membaca ini pasti ngerti, oh di daerah saya ini namanya kayak gini. Tapi juga hal yang menarik dari buku ini, saya sebagian ya kan, yang pernah saya baca itu di buku Gadis Sandur ini adalah melihat dari sisi atau sudut-sudut yang berbeda. Tapi kalau kita banyak membaca soal buku-buku yang mengenai Madura ya kan ya, pasti itu mengangkat soal carok, soal juga yang pernah ditulis oleh Non Urnoto itu tentang apa itu saya lupa. Anak-anak Pengaro bukan? Anak-anak Pengaro ya kan, itu kan menceritakan kehidupan di sana seperti itu. Tapi kalau di sini itu saya memandang adalah teman-teman FLP Pamekasan itu lebih ke sisi yang berbeda. Baiknya mungkin. Dari sisi ini sudut pandangnya itu adalah lebih diutamakan adalah pengenalan budaya. Seperti itu. Jadi budaya-budaya kayak yang apa ya, yang istilahnya lebih nyaman dinikmati, jadi tanpa kan banyak kan kayak kerapan sapi kan dulu pakai paku, pakai balsam dan segala untuk membuat sapi itu cepat. Tapi sekarang kan diatur supaya tidak menggunakan itu. Jadi sapi itu cepat karena tenaganya, bukan karena ketakutan sapi di ini. Dan alur dari Aroma Gadis Sandur kayak gimana sih? Jadi ya itu, jadi awalnya ada tokoh yang tidak tahu itu siapa, apakah gadis atau pria kan di saat aksi atau saat pertunjukan, kayaknya cantik banget oleh tokoh utama ini. Ketika diteliti ternyata sesama temannya berdiskusi, oh iya siapa si gadis yang di depan? Temannya ketawa, oh dia bukan gadis tapi laki-laki, dan ternyata teman sekelasnya. Tapi anehnya yang tokoh utama masih ada perasaan suka meskipun tahu benar-benar laki-laki, meskipun dia laki-laki. Itu apa ya, di antara apa ya, yang mungkin semacam kayak buat kita apa ya, tetap terus merasa gitu, dibuat tetap mencintai atau tetap menyukai meskipun ternyata cowok mungkin ingin menampakkan nilai budayanya atau nilai dari karakter yang ingin jadi gadis, laki-laki yang mau jadi gadis tapi benar-benar mirip gadis gitu dan tetap disukai gitu. Kurang lebihnya kayak gitu.
Dan isinya kan bukan cuma apa ya, bukan cuma satu cerpen kan. Cerpen Aroma Gadis Sandur kan di salah satunya kan, Iya. masih banyak juga. Ya, betul. Dan juga ini juga apa yang disampaikan pesan dari seorang penulis itu? Siapa sih penulisnya? JJ. Oh, JJ. Apa JJ. sih pesan-pesan yang sangat menonjol? Iya, ada pantun yang menarik ya, saya bacakan ya. Pantun ini pantun bahasa Madura, nanti saya juga terjemahkan. Sarkesaran obi manis, Asik. jeung lajengan dauna nangka, kerpekeran sambil nangis, jeung bejengan sing kutika. Itu artinya ya ubi manis kan ya. Ya, oke. Ubi manis, jeung lajengan daun nangka itu ya layang-layang dan daun nangka gitu. Kerpekeran sambil nangis, berpikir sehingga menangis, jeung bejengan sing kutika. Melihat bayangan saja itu disangka dia. Jadi itu pantun diantara pantun yang tertulis dalam buku ini. Nah, mengenai apa sih yang ingin disampaikan oleh penulisnya, terutama JJ ini, itu tidak lain adalah nilai budayanya, budaya dari Sandur itu sendiri. Nah, dan uniknya ya, karena ini kan pementasan. Ya. Yang pementas itu kan kalau di luar ya, di luar Madura itu yang kayak dangdut, kayak joget-joget, nari-nari, itu kan kalau sudah cewek ya cewek yang menari gitu. Tapi di Madura ya, dari Sumenep saya melihatnya sampai Bangkalan, itu kalau ada acara kayak Sandur atau rukun family itu tetap apa ya, kalau bisa laki-laki dibuat perempuan, biar apa ya, biar tidak apa ya, mungkin mengurangi apa ya, kemaksiatan lah dalam agama kita mungkin. Karena kan laki-laki dia dibuat perempuan karena mungkin sadar ya bahwa ini tidak baik gitu. Ini tidak apa ya, tidak enak gitu. Tapi tujuannya bukan ke ranah itu. Iya, bukan karena LGBT, tapi untuk mengurangi itu sisi tidak, Iya, sisi tidak, maksiatnya. iya maksiatnya dalam agama kita gitu. Ya di situ apa ya, kehati-hatian mungkin ya dari budaya kita untuk itu. Karena bagaimanapun juga orang-orang itu lebih suka melihat perempuan kan, karena laki-laki ya udah, laki-laki dibuat perempuan. Ya, ya, cukup menarik sekali ya dari apa yang disampaikan. Dan ini penulisnya JJ. JJ ya, JJ. Dan Ya mungkin itu saja. Ya kan artinya kan biar menarik juga teman-teman yang ingin baca ini menarik teman-teman. Jadi dibaca ini seutuhnya, nanti kalian akan tahu tentang budaya Madura kayak apa, dan juga bahasa-bahasa Madura. Di Sisi sini. positifnya. Iya, sisi positifnya terutama ya. Ya itu saja. ya, oke. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya dari Podcast pada hari ini yaitu bersama Kak Jalal. Betul ya Kak Jalal? Iya, iya. Bukan Aladin Orinil lagi ya, dulu ya. Kak Jalal ya. Jadi silahkan kalian, bagi kalian yang berminat untuk membeli silahkan. Ini masih stoknya masih ada. Kalaupun tidak ada nanti Ada kita karena cetak nggak lagi, laku. kan? Nanti meskipun nggak ada, nanti insya Allah kami akan mencetak kembali dengan sesuai kebutuhan atau orderan dari pemesan lah kayak gitu. Ya mungkin itu saja dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.